Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang suatu hukum yang ditimbulkan dengan masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Sak menika sampun tanggal 25 Zulqa'dah. Hari Sabtu yang akan datang niku sampun tanggal 1 Zulhijjah. Nalika tanggal 1 Zulhijjah wonten larangan, walaupun niki terjadi perbedaan pendapat tentang larangan memotong rambut, kulit dan kuku. Wonten setunggal pendapat atau setunggal pendapat, ananging pendapat menika adalah pendapat yang aneh, pendapat yang asing, ya sangat aneh, karena memang pendapat niki wontene ramene namung ten Indonesia, bahwa tanggal 1 Zulhijjah yang dilarang dipotong kulit, rambut, kuku hewan kurban. Jadi yang dilarang dipotong itu adalah kukunya atau rambutnya hewan kurban, bukan pemilik hewan kurban. Nah, ini pendapat yang aneh di Indonesia. Pendapat niki diucapkan oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, mantan pengurus MUI almarhum saat menika. Kemudian niku saking kalangan NU, saking kalangan Muhammadiyah yaitu Dr. Zainuddin MZ LCMA pimpinan wilayah Muhammadiyah. Beliau mengatakan bahwa yang dilarang dipotong itu adalah rambut hewan kurban, bukan pemilik atau orang yang berkorban. Niki berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi hadis-hadis tentang memotong rambut, kulit, kuku itu diriwayatkan oleh istri Rasulullah Ummu Salamah. Terus Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Mangkana lahu dzibhun."
siapa yang memiliki sembelihan hewan yang bakal disembelih. Jadi di sini ada kata-kata man, siapa, kemudian dzibhun, sembelihan. Nah niki yang mangke jadi persoalan. Jadi mangkana lahu dzibhun, siapa yang memiliki sembelihan hewan yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha, fa idza uhilla hilalu dzilhijjah, apabila tanggal 1 Zulhijjah, fala ya'khudhanna min sa'rihi, maka sungguh benar-benar dia tidak boleh mengambil rambutnya. Nah di sini nya ya, sa'rihi atau dhamir ha hi ini kembali ke dzibhun, sembelihan, rambutnya sembelihan hewan, atau kembali kepada man, yaitu orang yang akan berkorban. Jadi kata-kata sa'rihi, rambutnya, adfarihi, kuku-kukunya. Nah kata-katanya ini ya, itu kembali ke dzibhun atau man, karena dzibhun ini adalah isim mudzakkar ya, sehingga dhamirnya hi. Man juga digunakan untuk mudzakkar sehingga hi sama-sama. Maka beliau kemudian mengatakan berarti rambutnya hi ini kembali ke dzibhun, maka yang disembelih, yang dilarang dipotong itu adalah rambut hewan kurban. Ananging pendapat menika pendapat yang sangat aneh, yang sangat ganjil. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis lemah, bikulli sa'aratin hasanah, setiap rambut hewan korban itu akan dihitung kebaikan. Maka karena setiap rambut dihitung kebaikan, maka tidak boleh dipotong. Jadi seolah-olah ada hubungannya, yang dilarang dipotong itu adalah rambut, kuku hewannya. Kemudian pendapat yang sudah berlaku sejak zaman Nabi, jadi zaman sahabat-sahabat itu orang yang paling mengerti hadis Rasulullah, tidak ada yang lebih mengerti hadis Rasulullah melebihi sahabat, bahwa Ummu Salamah ini meriwayatkan hadis niku bermacam-macam, diantaranya hadis pertama yang digunakan dalil, kemudian hadis-hadis yang lain yang sangat kathah. Ananging kena nopo, pendapat pertama menika namung menukil satu hadis, karena hadis niku sing ada kemungkinan balik ten hewan kurban, rambutnya itu balik ke hewan kurban. Tapi hadis-hadis lintune niku mboten wonten balik ten hewane niku mboten wonten. Jadi misalnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, jadi ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan mriki disebutkan idza dakhalatil asru, apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian itu ingin ayyudhahiya kurban, fala yamassa min sa'rihi, maka dia tidak boleh menyentuh, memotong rambutnya. Nya ini kembali kemana? Boten wonten hewane, berarti kembali ke orang yang berkorban. Sudah tidak ada kesamaran malih. Jadi menawi digabungno hadis pertama dengan hadis menika, maka mestinya hadis pertama itu balik, nya itu balik kepada orang yang berkorban. Jadi harus dikumpulkan hadis-hadis menika sehingga jelas. Makanya pendapat sing pertama menika mboten purun hadis-hadis lintune namung setunggal niku mawon, karena setunggal niku saged diputar nggih, kembali ke hewan. Kemudian hadis lintune malih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, Rasulullah dawuh, man ra'a hilala dzilhijjah, siapa yang melihat bulan Zulhijjah, dalam arti piyambake memasuki bulan Zulhijjah tanggal 1,
fa arada ayyudhahiya fala ya'khud min sa'rihi. Kemudian piyambake ingin korban, maka piyambake dilarang mengambil rambutnya. Nya ini kembali kemana? Boten wonten kata-kata hewan korban, maka pasti kembali keman, pasti kembali keman. Niki nunjukno pilih hadis pertama yang dijadikan dalil itu mestinya bukan kembali ke dzibhun hewannya, kembali keman, karena sudah dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ummu Salamah niki ngomong, Ummu Salamah ngomong, perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis tentang larangan memotong, idza dakhala asru dzulhijjah, apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah, fala ta'khudhanna min sa'rika, maka engkau tidak boleh memotong rambutmu. Kata-kata rambutmu itu kembali ke hewan atau kepada manusia. Kira-kira Ummu Salamah itu ngomong sama orang apa sama hewan? Jadi misalnya ngomong kali wedhus di tanggal 1 Zulhijjah, wedhus aja motong rambutmu. Ini adalah suatu yang aneh. Mesti yang diajak omong oleh Ummu Salamah ini adalah manusia. Tiang engkang ingin korban nalika tanggal 1 Zulhijjah, panjenengan kamu jangan memotong rambutmu. Maka ini sudah tidak ada kesamaran lagi bahwa kata-kata rambut ini kembali ke manusia, bukan kembali kepada hewan. Mekatan ugi di hadis yang lain Ummu Salamah nggih ngomong, apabila tanggal 1 Zulhijjah dan engkau ingin korban, maka engkau tidak boleh menyentuh rambutmu, dalam arti memotong. Niki kamu ini adalah kembali ke manusia, bukan kepada hewan. Makanya ini adalah pendapat yang aneh, bahwa hewane yang dilarang itu pendapat yang aneh dan ganjil sekali. Kemudian yang kedua tentang hadyu. Hadyu itu adalah hewan korban, itu diserahkan ke tanah haram di Mekah, tapi orangnya berada di Madinah. Jadi Rasulullah korban, hewan korban niki disembelih di Mekah, tapi Rasulullah tinggal di Mekah. Kata Aisyah, jadi Aisyah niki hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengirim hadyu, yaitu hewan korban ke Mekah, dititipkan oleh bapakku, dibawa oleh Abu Bakar. Maka kata Aisyah, Rasulullah tidak menjauhi sesuatu pun sebagaimana dijauhi oleh orang muhrim. Nopo maksudnya? Orang muhrim itu dilarang memotong rambut kuku. Jadi Aisyah ini menolak anggapan bahwa siapa yang ingin korban itu tidak boleh dipotong rambut orangnya, itu ditolak oleh Aisyah. Karena Aisyah pendapatnya adalah boleh dipotong rambut orang yang korban, karena Rasulullah ketika mengirim hadyu, Rasulullah tidak menjauhi apa saja sebagaimana yang dijauhi orang muhrim. Kemudian Aisyah nate disurati oleh Amroh. Jadi ada Ziyad bin Abi Sufyan nyurati Aisyah niki setelah Rasulullah meninggal. Isine surat adalah Ibnu Abbas. Niki pendapatnya kados dene Imam Ahmad, bahwa orang yang korban dilarang dipotong rambutnya, kulitnya, kukunya orang yang korban. Jadi para sahabat itu tidak ada sama sekali pendapatnya itu rambut hewan itu tidak ada. Sedaya rambut pemilik hewan korban. Nah, di antara pendapat itu adalah Ibnu Abbas. Maka Aisyah ketika disurati, Aisyah ngomong, wah Ibnu Abbas itu bukan begitu. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim binatang korban ke Mekah, itu Rasulullah
falam yahrum ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayun, maka Rasulullah tidak haram sesuatu pun. Dalam arti memotong rambut itu tidak haram. Niki nunjukno bilih para sahabat pemahamannya sedaya sama. Bilih yang dimaksud larangan memotong rambut itu rambut hewan kurban. Mereka hanya berbeda pendapat apakah larangan itu haram atau larangan itu makruh atau tidak ada larangan sama sekali. Tapi sedaya tentang rambut pemilik hewan kurban. Kemudian diantaranya lagi tabiin. Tabiin ini adalah orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi bertemu para sahabat. Nah, tabiin diantaranya adalah Yahya bin Ya'mar. Beliau mengatakan, siapa yang membeli udhiyah, udhiyah itu hewan kurban, maka tanggal 1 Zulhijjah fala ya'khud min sa'rihi, dia tidak boleh memotong rambutnya. Hi ini ya, niku mboten bakal kembali ke udhiyah, karena udhiyah ini isim mu'anas, pasti kembali ke man. Jadi siapa yang membeli udhiyah hewan korban, maka tidak boleh dipotong sa'rihi rambutnya, maka hi ini adalah kembali kepada man, karena man itu mudzakkar, udhiyah itu mu'anas. Kalau kembali ke udhiyah hewan korban itu mestinya min sa'riha. Kemudian ulama 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sedaya itu tentang pemilik hewan kurban. Imam Ahmad haram pemilik hewan kurban memotong rambutnya ketika tanggal 1 Zulhijjah. Imam Syafi'i sunnah tidak memotong rambut pada tanggal 1 Zulhijjah, rambut pemilik hewan kurban. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak apa-apa rambut pemilik hewan kurban itu dipotong. Ulama 4 madhab sedaya pendapatnya adalah itu pemilik hewan kurban, bukan hewannya. Sehingga pendapat menika namung wontene niku ten Indonesia mawon, maka dianggaplah pendapat ini pendapat yang aneh, yang ganjil, yang dilarang hewannya itu adalah pendapat yang aneh dan ganjil. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kan? Iya,